Hari ini kita akan bicara Yesus datang dari surga, ia sudah di surga. Oke ya. Jadi Yesus sudah ada di surga. Terambil dari Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Dari ayat ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama ini, aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Baru aku meninggalkan dunia. Baru dan pergi kepada Bapa. Mengapa Yesus mengatakan aku datang dari Bapa? Artinya di sini menunjukkan memang bahwa dia berasal dari Bapa. Dan hanya Yesus satu-satunya yang datang dari Bapa. Selain itu, semua adalah manusia yang diciptakan Allah, yaitu Adam, kemudian dari Adam diciptakan Hawa, dan semua manusia setelahnya itu adalah hasil biologis daripada manusia itu sendiri. Baru aku datang ke dalam dunia. Pertanyaannya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Mengapa Yesus atau mengapa Bapa mengutus firman ke dalam dunia? Apa tujuannya? Kemudian Yesus, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Mengapa Yesus meninggalkan dunia ini? Dan pergi dia kepada Bapa. Apa yang dilakukan Yesus? Selama Yesus di dunia ini, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Itu yang akan kita pelajari dari pelajaran kita malam hari ini. Oke. Jadi kalau dari ayat ini sebenarnya historitas Yesus Kristus, kita bisa lihat di sini ada dua kotak saya buat ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Nah, ini dia. Jadi siapa yang datang itu? Aku. Aku itu siapa? Yesus Kristus. Dikatakan datang dari Bapa. Berarti sebelum dia datang ke dunia ini, siapa dia di dalam Bapa itu? Dia adalah Firman. Jadi firman-Nya Allah Bapa datang ke dunia ini, ya, namanya Yesus Kristus. Aku datang ke dalam dunia. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Kalau kemarin ada orang bertanya di mana usia Yesus 12 sampai 30 tahun, ini kita sudah jawab ya. Ibu Lea sudah kita jawab ya, Ibu Chandra? Udah Pak. Nah, ini sudah kita Iya jawab. Pak, sudah. Oke, ini kita sudah jawab ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan Yesus selama di dunia, puncaknya adalah Yesus mati, bangkit, dimuliakan. Kemudian dikatakan, aku meninggalkan dunia. Ya, jadi Yesus meninggalkan dunia, dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang loh ya. 500 orang di sini. Menampakkan diri kepada 500 orang. Dan ini disaksikan oleh para murid, para rasul-rasul ya. Jadi di situ ya, baru dia dikatakan Yesus naik ke surga atau meninggalkan dunia pergi kepada Bapa. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Bapa di surga. Jadi ini juga perlu dipahami bahwa Yesus yang mulia itu kembali ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bukan menjadi Allah Bapa dia, bukan ya. Kenapa? Nanti akan kita sepertinya udah pernah bahas ini ya. Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Masih ingat nggak teman-teman? Sudah? Sudah. Nah, sudah. Tapi ini perlu sekali untuk kita simak. Jadi ya, artinya gini, ada orang memahami bahwa firman menjadi manusia namanya Yesus Kristus, karyanya sempurna, puncaknya adalah kematian, kebangkitan, kemuliaan, kemudian dia naik ke surga. Ada orang mengatakan dia menjadi Allah Bapa di surga. Tidak. Karena kemuliaan Yesus tetap masih ada. Kemuliaannya itu. Makanya nanti Yesus masih datang lagi di akhir zaman. Bukan lagi dia menjadi manusia. Tidak lagi, tetapi dia datang dalam kemuliaan bersama dengan malaikat. Nah itu ya. Sekarang kita melihat poin pertama ya. Aku datang dari Bapa.
Di dalam Alkitab, Yesus berulang kali mengatakan bahwa ia datang dari Bapa. Dan hal itu diakui oleh para murid dan semua orang percaya. Ayat-ayat ini boleh dibaca ini nanti, dibaca sendiri saja ya. Nanti kalau kita baca semua ayat-ayatnya, bisa selesai lama kita ini. Nah, Iya, Pak. oke. Jadi berulang kali Yesus mengatakan bahwa ia datang dari Bapa. Pertanyaannya siapa dia? Dia adalah Firman. Jadi tidak ada di dalam ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Bapa itu menjadi manusia. Allah Sang Pencipta menjadi manusia, bukan. Tapi firman-Nya Bapa yang kekal di dalam diri Bapa, yang olehnya Bapa itu menciptakan segala sesuatu, dihadirkanlah firman-Nya itu dalam rupa manusia. Kalau teman-teman masih ingat, kalau konteks PL firman itu teofani, tetapi di dalam konteks PB firman itu inkarnasi. Masih ingat kan kawan-kawan semua? Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan masih Iya, ingat. Pak. Oke. Hal ini meneguhkan iman Kristen sebab hanya Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari surga. Coba teman-teman, siapakah di dunia ini yang pribadinya berasal dari surga dari Bapa? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya. Ada, Pak. Nah, dan ini terkonfirmasi melalui kelahiran dari rahim perawan. Karena tidak mungkin orang perawan melahirkan anak, ya kan? Tapi kalau orang ngaku-ngaku belum punya suami, melahirkan ada loh. Tapi karena hubungan gelap. Banyak, Pak. Iya. Ngawur itu, Pak. Ngaku-ngaku dia hamil tapi belum punya suami, rupanya karena hubungan gelap atau mungkin diperkosa dan lain sebagainya ya. Tetapi hal ini meneguhkan iman Kristen sebab hanya Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari surga dalam keadaan sempurna dan kemudian dia kembali ke surga dalam kemuliaan. Yesus datang dari surga atau diutus dari surga menjadi bukti bahwa Yesus sudah ada sebelum ia datang sebagai manusia. Ini perhatikan nih. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum ia datang sebagai manusia. Sebagai apa Yesus sebelum datang menjadi manusia? Dia adalah firman Allah. Nah, di situ. Jadi firman Allah itulah hadir di dunia ini mengambil rupa manusia. Kalau di konteks PL kan Allah itu selalu menyatakan diri melalui penglihatan, melalui suara, melalui teofani. Allah mengambil rupa menampakkan diri sebagai manusia, tapi untuk waktu-waktu tertentu. Tetapi ketika Yesus inkarnasi, selama di dunia ini memang dia manusia. Nggak pernah dia ngomong sama orang hilang, ngomong lagi hilang, nggak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Hal ini dapat dilihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, di mana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman ada di dalam diri Allah, dan oleh firmanlah Allah menciptakan. Di ayat 15, firman itu telah menjadi manusia. Jadi menegaskan, aku datang dari Bapa, artinya sebelumnya Yesus itu ada di dalam diri Bapa, yaitu firman-Nya sendiri. Ya, jadi hari itu maka ditegaskan bahwa Yesus adalah Logos yang kekal ada di dalam hakikat Bapa. Firman itu menjadi manusia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ya, anak tunggal Bapa di sini tidak pernah dimaknai Kristen ini secara biologis. Biologis itu artinya Allah kawin dengan Maria, hamil Maria, lahirlah anaknya. Tidak, anak tunggal Allah di sini penegasan bahwa Yesus berasal dari Bapa dan hanya Yesus satu-satunya yang berasal dari Bapa, yaitu firman-Nya sendiri. Baru dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya di dalam Yesus itu kasih Allah itu dinyatakan kepada kita. Baru kebenaran, kebenaran yang membenarkan, kebenaran yang menyelamatkan ada pada Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham. Ini perlu kita ingat ini ya, bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58.
Dan Yesus juga mengatakan bahwa ia memiliki kemuliaan di hadirat Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah ini. Jadi sebelum Abraham, sebelum dunia dijadikan. Baru dikatakan jadi oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi siapakah sosok Yesus ini sehingga dia berani berkata bahwa aku sudah ada sebelum Abraham. Aku sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa dia dikasihi oleh Bapa. Jadi ini harus dimengerti oleh orang Kristen. Menunjukkan dan menegaskan bahwa Yesus itu datang dari Bapa. Dan itu pengakuan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengakui dan disaksikan atau diberitakan oleh para murid-muridnya. Di situ ya. Oke, kita lihat. Jadi ini saya mau tegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah. Dia mengambil rupa manusia yang sempurna. Jadi manusia yang tidak ada dosa, itulah Yesus. Ini saya sudah pernah sampaikan, tetapi saya ulangi, karena memang perlu ini diulang-ulang khususnya untuk orang-orang polemikus. Karena mereka biasa itu bertakiyah atau menari-nari. Jadi, Yesus adalah firman Allah mengambil rupa manusia namanya Yesus Kristus. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia. Ini ketetapan Allah untuk menggenapi menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Maka di dalam Yesus firman yang menjadi manusia inilah ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Jadi untuk apa? Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi jangan kita pernah mengatakan bahwa Yesus itu Allah Bapa yang menjadi manusia. Jangan. Kenapa? Karena tidak ada ayat Alkitab. Tapi yang betul adalah firman-Nya Allah Bapa menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Dan ini pun foto ini ya, bukan foto Yesus ini. Kita tidak tahu fotonya bagaimana. Ini karya dari para seniman untuk menggambarkan keindahan, kebesaran, kemuliaan Yesus melalui mereka membaca karakter-karakter Yesus di dalam Alkitab. Jadi dulu contoh ya, Yesus naik ke surga, nggak ada dulu kamera di foto, gitu nggak ada. Tetapi orang-orang Kristen itu kan orangnya penasaran, ingin menggambar seperti apa sih wajah Yesus. Maka dibuatlah gambar paling mantap. Dan inilah gambar yang tak pernah berubah. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat di sini poin kedua ya. Dikatakan Yesus, aku datang ke dalam dunia. Aku di sini tentu Yesus. Dalam dunia itu berbicara alam semesta ini. Dan waktu itu Yesus hadir di Israel. Kenapa Yesus hadir di Israel? Karena memang Israel umat pilihan Allah dan bangsa Israel itu dipersiapkan Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kita lihat, Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan Allah mengutus firman menjadi manusia. Itulah Yesus untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus itu datang untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa itu? Penebusan, keselamatan, hidup yang kekal. Dan kalau ini dikaitkan dengan Kejadian 3 ayat 15. Jadi penebusan itu adalah janji Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi penebusan ini menjadi pengharapan seluruh umat perjanjian lama yang telah digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi manusia karena dosa itu kan terpisah dari Allah. Manusia karena dosa itu mengalami maut. Manusia karena dosa mengalami kerusakan naturnya. Gambar dan rupa Allah itu rusak dalam diri manusia, maka Yesus datang untuk memulihkan, untuk menebus, mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Kita lihat ya Yohanes 3:16 sampai 18. Saya bacakan aja, dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan ya. Mengapa dikatakan anaknya yang tunggal? Karena hanya satu-satunya firman menjadi manusia itu Yesus. Tapi banyak kan polemikus mengatakan, ya kami ini juga firman Allah katanya.
Makanya saya tanya kemarin sama mereka, coba nanti tanya dulu bapak dan mamamu ya, ketika kamu lahir apakah mamamu perawan atau bapak dan mama jatuh cinta dulu, pelukan, tanya dulu, bila penting kau videokan, kau rekam, supaya bisa kita buktikan. Tetapi kenyataannya hanya Yesus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, setiap orang, artinya siapapun, warna kulitnya apa, di situ ya, warna kulitnya apa, sukunya apa, agamanya apa, bangsanya apa, percaya kepada Yesus tidak binasa. Kenapa binasa? Binasa itu kan karena dosa, karena iblis, karena maut. Maka Yesus menyelesaikan itu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kehadiran Yesus yang pertama itu bukan menghakimi, ya. Jadi kehadiran Yesus pertama itu bukan menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan. Tetapi nanti ada lagi di ayat lain dikatakan Yesus itu akan memisahkan manusia seperti memisahkan kambing dan domba, di mana kambing itu diumpamakan orang-orang yang menentang, menolak, atau menganiaya para domba. Itu kedatangan yang kedua, tapi mereka katakan itu, oh Yesus itu lihat itu, dilemparkan dalam apian, menderita, binasalah dia. Oh itu kedatangan kedua. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Perhatikan ini ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi yang tidak percaya kepada Yesus itu jelas dihukum, binasalah hidupnya. Itu tegas. Tetapi itu akan dinyatakan kedatangan yang kedua. Kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Melakukan kehendak Dia. Dia siapa di sini? Allah Bapa itu. Apa kehendak Bapa di surga untuk dunia ini? Supaya dunia diselamatkan, supaya dunia dipulihkan, supaya dosa-dosa manusia diampuni, supaya maut dikalahkan. Maka Yesus mengerjakan itu. Maka dikatakan ya di dalam surat Paulus itu, hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan itu semuanya. Oke, kita lihat Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Dia artinya kehendak Bapa. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Wah, luar biasa. Inilah kita bangganya punya Yesus ini. Jadi kalau Yesus katakan aku datang dari Bapa, menegaskan keilahiannya, bahwa Dialah firman Allah. Tetapi ketika dikatakan aku datang ke dalam dunia, itu berbicara karyanya, segala perbuatannya, segala teladannya. Maka kita orang Kristen, mungkin sudah pernah kita bahas ya, apa sih yang dilakukan oleh Yesus semasa Dia di dunia ini? Kita melihat ya hidupnya yang sempurna, tidak ada dosa, ajaran etika dan moralnya yang sempurna, ya kuasanya yang sempurna, semuanya terbaik di dalam Yesus itu. Itulah maknanya aku datang ke dalam dunia. Jadi aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia. Ini sudah berbicara tentang dua natur Kristus. Natur Kristus yang ilahi itu datang dari Bapa. Natur Kristus yang manusia ketika Dia ada di dalam dunia yang tentu melalui proses kelahiran di dalam rahim perawan Maria. Oke. Jadi Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Nah, ini saya ulang lagi ya. Tetapi harus diingat ya, saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman atau kekurangan firman. Kenapa? Karena firman kekal, terus ada dan maha di dalam diri Allah. Karena gini, ada orang berpikir gini, ketika firman Allah diutus Allah mengambil rupa manusia, maka firman Allah jadi tidak ada lagi di dalam diri Allah. Itu salah. Kenapa? Karena firman Allah ini maha kuasa. Ini hakikat Allah itu sendiri. Ya. Jadi ini,
Maka dikatakan oleh Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jelas sekali di sini, bahwa memang iman Kristen itu adalah iman yang tepat karena percaya kepada Allah yang menyatakan diri, karya, dan kehendaknya melalui firman-Nya sendiri yang hadir dalam rupa manusia. Bukan lagi dalam bentuk suara, bukan lagi dalam bentuk teofani, bukan lagi melalui para malaikat, bukan lagi melalui para nabi atau siapapun, tetapi melalui firman-Nya sendiri yang hadir untuk menyatakan seluruh kehendak Allah. Maka dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Oke ya. Oke, kita lihat di sini. Aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa-Ku, kata Yesus. Jadi Yesus di dalam hakikat kemanusiaannya, sesungguhnya dan seutuhnya, dia taat kepada Bapa di surga yang darinya dia datang. Di situ ya. Maka kita lihat di sini. Makananku ialah, saya sudah baca tadi, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, Yohanes 10:37, aku melakukan pekerjaan Bapa-Ku, ya, percayalah kepadaku, Yohanes 14 ayat 31, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Oke, kita lanjut. Jadi untuk apa Yesus datang? Di sini kita lihat ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan. Yang berikut, melakukan kehendak Dia menyelesaikan pekerjaannya. Yang berikut, supaya tidak ada yang hilang. Artinya manusia tanpa Kristus itu terhilang, binasa. Tetapi Yesus datang, firman menjadi manusia, maka manusia itu dibangkitkan di akhir zaman. Baru dikatakan, apa yang kudengar dari Bapa itu yang kukatakan kepadamu. Ini berbicara tentang ajaran. Ya, jadi ajaran-ajaran Yesus itu langsung dari Bapa di sorga. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Maka seluruh ajaran Yesus itu ajaran yang sempurna. Tapi sayang, kok ada orang mengatakan ya ajaran Yesus itu udah palsu, ajaran Yesus itu diganti oleh manusia. Kecil kali lah dibuat mereka Tuhan itu. Ya, baru dikatakan, aku sampaikan kepada mereka, menyampaikan firman. Kemudian untuk menebus, ya, Ia diutus untuk menebus mereka. Baru untuk menjadikan kita sebagai anak Allah. Jadi dari sini kita melihat bahwa untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan kita, untuk mengerjakan seluruh yang terbaik untuk kita. Makanya di dalam Yesus teladan yang sempurna itu sudah kita miliki. Ajaran yang sempurna itu sudah kita miliki. Apalagi pengharapan yang sempurna itu sudah kita miliki. Semuanya sudah terang benderang dikerjakan oleh Yesus. Ya. Tapi sayang, ada orang mengklaim ada lagi ajaran yang sempurna, tapi ketika ditanya di mana sempurnanya, nggak tahu juga. Baru untuk memberikan hidup, ya, maka dikatakan supaya kita hidup olehnya. Artinya di dalam Yesus ada kehidupan. Baru pendamai bagi dosa-dosa kita. Dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Yesus datang mengampuni dosa kita sehingga kita didamaikan dengan Allah. Dosa membuat kita menjadi bermusuhan. Hidup kita menjadi bentrok dengan sesama. Yesus datang memulihkan itu. Makanya orang yang memiliki Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, pasti dia akan berdamai dengan sesamanya. Karena perdamaian yang dikerjakan Yesus itu adalah perdamaian universal. Orang yang tidak suka perdamaian, mengajarkan hal-hal yang buruk, itu adalah antikristus. Ya. Baru dikatakan untuk apa Yesus datang ke dunia? Menjadi Juru Selamat dunia. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa Yesus datang untuk bangsa Yahudi, aku heran juga kok hanya untuk bangsa Yahudi. Tapi di kitab sucinya mereka klaim bahwa mungkin kita mute dulu ya supaya ini. Oke. Jadi kalau orang mengatakan Yesus datang hanya untuk Bani Yahudi, untuk bangsa Yahudi, menurut saya itu klaim yang prematur. Kalau di dalam Alkitab jelas katakan Yesus datang untuk seluruh bangsa, seluruh manusia. Untuk dunia ini malah Yesus datang. Tapi kalau yang mereka mengatakan Yesus datang hanya untuk Bani Yahudi, kemudian mereka klaim bahwa
Yesus di dalam kitab kita diklaim mereka sebagai Isa, maka Isa dikatakan rahmat bagi semesta alam. Tapi heran juga aku, demi menyerang kita, kitabnya sendiri ditolak dan dibuang. Tapi itulah mereka ya, kita melihat. Jadi bagaimana sikap manusia kepada Yesus, sang utusan Allah atau yang datang dari Allah itu, yang datang ke dalam dunia, maka sikap kita yang pertama adalah hormati Yesus. Orang yang tidak menghormati Yesus itu binasa. Baru kita dengarkan perkataan Yesus, jelas sekali ayatnya. Siapa yang tidak mendengar perkataan Yesus berarti dia menutup telinga kepada keselamatan. Kemudian barang siapa mengasihi aku dan menuruti firman-Ku. Jadi kita harus mengasihi Yesus. Makanya orang Kristen itu kasih kepada Yesus itu menjadi yang terutama. Dan inilah yang dikerjakan oleh para rasul, oleh gereja mula-mula dan sampai sekarang oleh Kristen-Kristen sejati. Menghormati Yesus, mendengarkan Yesus, mengasihi Yesus, menuruti Yesus. Ini yang dikerjakan. Dan ini yang harus kita lakukan ya. Baru kemudian dikatakan menerima Yesus, mengenali Yesus. Para kaum polemikus, mereka tidak pernah mengenali Yesus. Karena perlu kita tegaskan ya, untuk mengenali Yesus harus melalui Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu ilham Roh Kudus. Karena Alkitab itu adalah tulisan saksi fakta yang seluruh hidupnya dibaktikan untuk apa yang mereka tulis. Jadi bukan rekayasa. Oke ya. Baru dikatakan lagi di sini percaya kepadanya. Jadi dari beberapa ayat yang saya kutip ini masih banyak ayat yang lain. Maka sikap kita kepada Yesus yang datang dari Bapa, yang datang ke dalam dunia, sikap kita adalah hormati. Tapi jangan pikir seperti menghormati bendera. Kepada bendera merah putih, bukan begitu ya. Menghormati Yesus itu artinya memberikan sikap, menempatkan Yesus sebagai yang agung dalam hidup. Dengarkan, kasihi, turuti, terima, kenal, dan percayakan hidup kepadanya. Oke. Sekarang kita masuk ke kalimat ketiga di dalam Yohanes 16 ayat 28. Aku meninggalkan dunia pula. Oke ya. Kita lihat di sini, Yesus meninggalkan dunia ini setelah ia selesai mengerjakan seluruh kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa atau tujuan Bapa mengutus dirinya ke dunia ini sudah selesai dikerjakan, baru dia pergi. Dia tinggalkan dunia ini. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Mengajarkan kebenaran Injil keselamatan tentang segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kita manusia. Supaya manusia kita ini berkenan kepada Tuhan. Baru dia juga memberikan teladan etika dan moral. Memberikan kepastian keselamatan dan semuanya itu. Maka dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 27-28. Sekarang jiwaku terharu apakah yang aku katakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Yesus itu ketika menghadapi salib, dia memang bergumul, bahkan dikatakan keringatnya itu apa? Titik-titik darah. Berkeringat seperti ada titik-titik darah. Artinya, tetapi semua dia selesaikan. Sekarang berlangsung penghakiman dunia. Sekarang juga pengasuh dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, perhatikan. Ditinggikan dari bumi ini berbicara penyalipan. Ya, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi kuasa kematian Kristus itulah yang menarik semua orang untuk menjadi setia kepada Kristus. Yohanes 17 ayat 3-4, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi untuk apa Yesus? Mengapa Yesus meninggalkan dunia? Karena sudah selesai. Maka saya harus tegaskan kepada semua orang ya, bahwa setiap ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu ajaran setan atau ajaran nabi-nabi palsu. Dan itu tidak kebenaran Allah, tapi kebenaran manusia. Itu udah pasti. Kita lihat ya, kita lanjut masih ada poinnya. Yohanes 19, 28, 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawanya. Perhatikan ya, Yesus mati bukan karena habis darah, bukan karena disalib itu semata, tetapi bukan, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, dan itulah karya yang dikerjakan untuk kepentingan kita. Kita lihat sekarang dikatakan poin keempat, pergi kepada Bapa. Ya, jadi Yesus pergi kepada Bapa setelah ia mengerjakan program penebusan, penyelamatan, pendamaian. Sekarang Yesus sedang mengerjakan kerajaan surga, di mana Yesus kelak akan datang sebagai raja segala raja dan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa. Inilah yang sekarang dikerjakan Yesus, mengerjakan program kerajaan. Ya, ini dia. Jadi Yesus sekarang sudah di surga mengerjakan ini, sampai pada waktunya dia akan datang untuk membawa kita kepadanya, di mana dia menjadi raja segala raja, dia menjadi hakim bagi segala bangsa. Makanya karena Yesus raja segala raja, raja di dalam kerajaan surga, maka kita menjadi anak raja, menjadi umat raja. Bukan lagi kita mengikuti orang yang di kuburan, yang masih didoakan. Kita tidak lagi mengikuti yang terdakwa, karena hakimnya sudah ada. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi manusia dalam kerajaan surga atau mengerjakan program kerajaan. Dan itu tertulis di dalam Yohanes 14 ya, saya bacakan ini. Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, jangan lagi gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di surga itu, ya Yesus menjadi raja kita. Dia menyediakan tempat bagi kita, dia menebus kita, dia memberi teladan. Segala-galanya diberikan kita yang terbaik. Enggak ada yang buruk yang dikerjakan oleh Yesus bagi orang percaya. Neraka pun sebenarnya dikerjakan oleh Allah, bukan untuk orang percaya, tapi untuk iblis. Kalau ada manusia masuk neraka karena dia memilih mengikut iblis daripada mengikut Yesus. Jadi hanya ada dua yang diikuti di dunia ini, ikut Yesus, masuk surga, menolak Yesus, ya masuk ke tempat lain, ke neraka. Itu doang. Enggak ada setengah neraka. Baru neraka itu juga bukan tempat suci itu. Oke, jadi apa yang kita sampaikan ini, yang kita bicarakan tadi, bahwa Yesus datang dari surga ke dalam dunia, dia sudah meninggalkan dunia kembali kepada Bapa, itu adalah fakta iman. Dan itu juga fakta sejarah. Ya, kenaikan Yesus ke surga ini merupakan sebuah kebenaran hakiki dalam iman Kristen, yang peristiwanya dapat diketahui di dalam fakta sejarah dan fakta iman Kristen. Kenaikan Yesus ke surga, ajaran yang menjadi dasar dan pondasi gereja sejak semula. Itu harus diingat. Apa fakta imannya? Oleh iman kepada Yesus yang telah naik ke surga, orang percaya mengalami pembaharuan hidup, yaitu hidup yang penuh pengharapan, damai, sukacita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang percaya kepada kenaikan Yesus mampu hidup berguna bagi sesama, karena Yesus membaharui hidupnya dari dalam. Makanya di dalam data-data, 65% manusia yang menerima Nobel penghargaan dari PBB dengan karyanya yang memberkati dunia, itu orang Kristen. Kemudian disusul oleh orang Yahudi, kemudian oleh orang ateis. Di luar itu kecil. Itu menegaskan bahwa fakta iman tentang Kristus itu adalah kebenaran yang sejati. Sekarang kita bicara tentang fakta sejarah. Di dalam fakta sejarah bisa kita lihat sedikitnya ada 6 atau 5 ini buku sejarawan yang sepakat dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang peristiwa Yesus, kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Jadi iman Kristen ini bukan iman karang-karangan, tetapi penyataan diri Allah yang menyatakan diri melalui kehadiran Sang Firman di tengah dunia untuk melakukan seluruh kehendak Allah untuk kepentingan kita semuanya.